Ya, kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Kita mulai dengan membaca doa. Mau belajar bagi yang muslim, yang non-muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh dan tetap saksikan video pembelajaran dari saya. Semoga kalian bisa menyimak dan memahami dengan baik di rumah. Kalau kurang paham silahkan diulang-ulang kembali sambil latihan soal. Hari ini kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks ini ada prinsip utamanya. Kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan harus memiliki ordo yang sama. Kalau penjumlahan dan pengurangan misal ordo 2 kali 2 hanya bisa dijumlahkan dan dikurangi dengan matriks yang ordonya 2 kali 2. Nah, kalau misalnya perkalian, prinsip utamanya adalah gampangnya gini. Sebenarnya konsepnya adalah bahwa perkalian matriks itu bisa dikalikan jika angka yang di tengahnya ini sama. Misal, di sini ordonya 3 kali 2. Mau dikalikan dengan matriks yang ordonya 3 kali 2. Ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena angka yang di tengahnya ini berbeda. Matriks yang ordonya 3 kali 2 itu bisa dikalikan dengan matriks yang ordonya memiliki depan 2. Artinya angka yang depan ini dan belakang ini tidak menjadi masalah jika dia berbeda. Yang penting angka di depan sini. Artinya apa? Nilai kolom pada matriks yang awal pasti sudah diketahui nanti. Itu nilainya sama dengan nilai baris pada matriks yang akan dikalikan. Jadi intinya gitu ya. Nilai kolom pada matriks yang pertama itu harus sama dengan nilai pada baris matriks yang akan dikalikan. Intinya dari nilai ordonya, bilangan di tengahnya ini harus sama. Mau dia 3, di sini 2 tidak jadi masalah. Yang penting angka yang di tengahnya sama. Nanti akan menghasilkan matriks yang ordonya 3 kali 2, tergantung angka yang depan dan angka yang belakang. Kita mulai dari hal yang sederhana. Kita langsung gunakan konstanta saja. Jadi tidak perlu menggunakan variabel, kita gunakan konstanta saja. Jika diketahui matriks A anggotanya adalah min 2, 1, 5, dan 3. Kemudian matriks B memiliki anggota misalnya 6, min 2, jangan min 2 terus ya, misalnya 4, min 3, dan 2. Nah, misalnya permintaan dari soalnya adalah A kali B, atau matriks A minta dikalikan dengan matriks B. Ini bisa dikalikan atau tidak? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena matriks A itu ordonya 2 kali 2 mau dikalikan dengan matriks yang ordonya 2 kali 2. Bukan berarti harus sama, ingat. Prinsipnya adalah dia atau matriks yang tersedia ini, angka yang di depannya ini harus sama. Baris atau angka yang di tengah ya, angka yang di tengah ini harus sama. Nilai kolom pada matriks yang pertama harus senilai dengan nilai baris pada matriks yang kedua. Nanti akan juga menghasilkan ordo 2 kali 2. Ini saya hapus.
Kemudian langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah perkalian matriks ini adalah perkalian antara baris dan kolom. Jadi perkalian antara baris dan kolom. Makanya kita buat menjadi dua bagian, bahwa yang pertama adalah baris yang pertama, kemudian ini baris yang kedua, nanti ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Nah, cara konvensional ini atau yang biasa digunakan, kalian harus berhati-hati. Kenapa? Karena dia akan saling bertemu. Maksudnya bertemu itu apa? Selain baris pertama dan baris kedua, kolom pertama dan kolom kedua, posisi juga menentukan. Artinya apa? Baris pertama ini nanti akan bertemu dengan kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Lalu min 2 sebagai posisi yang pertama ini hanya akan bertemu dengan 6 dan 4. Tidak mungkin bertemu min 3 dan 2. Kenapa? Karena min 2 ada pada posisi pertama. Ini juga sebagai posisi pertama dan posisi pertama. Kita mulai ya. Kemudian 1 itu tidak mungkin bertemu dengan 6 dan 4. 1 ini akan hanya bertemu dengan min 3 dan 2. Kita mulai dari min 2. Min 2 baris pertama dikali kolom yang pertama. Berarti min 2 dikali 6. Untuk awal saya tuliskan min 2 dikali 6. Kemudian prosesnya, karena dia kolom, pindahnya bukan ke samping tapi ke bawah. Maka min 1 positif dikali 3. Untuk awal sebenarnya semuanya bertanda positif. Dalam artian nanti kalau dia bertanda negatif tinggal otomatis. Tapi di awal semuanya kita jumlahkan dulu. Nanti kalau ada tanda yang berdampingan baru kita proses. 1 dikali min 3. 1 dikali min 3. Ini saya tuliskan secara lengkap untuk awal penjelasan. Kemudian baris yang pertama sudah bertemu dengan kolom yang pertama. Sekarang saatnya bertemu dengan kolom yang kedua. Kita mulainya tetap dari min 2 bertemu dengan 4, 1 ketemu dengan 2. Berarti min 2 dikali 4, kemudian ditambah 1 dikali 2. Saya mau langsung aja Pak kaliin biar dapat angkanya, boleh? Silahkan, tidak masalah. Nanti setelah kalian sudah memahami konsep awalnya. Nah, untuk baris yang pertama dan kolom pertama terletak pada baris yang pertama, kolom pertama. Baris pertama dikali kolom kedua ada terletak pada baris yang pertama di kolom yang kedua. Jadi itu pasti menyesuaikan. Baris pertama kita sudah selesai. Sekarang kita pindah ke baris yang kedua. Berarti baris kedua nanti akan menempati posisi yang bawah ini. Seandainya baris yang kedua mau kita kalikan dengan kolom yang kedua untuk yang pertama, boleh. Tapi syaratnya harus menempati baris kedua, kolom kedua. Kita mulai dari belakang ya, nggak masalah. Berarti 5 dikali 4. Karena sama-sama di posisi yang pertama. Kemudian 3 harus ketemu kolom yang kedua. Ditambah 3 dikali 2. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kita proses ke baris kedua dikali kolom yang pertama. Kalau memang kalian lebih nyaman dari awal silahkan, tidak masalah. Tidak perlu merubah susunannya. Kemudian berarti 5 dikali 6. 5 dikali 6. Kemudian 3 ketemu dengan min 3. Kita tulis dulu tambah. Nanti setelah contoh yang kedua boleh kalian langsung tuliskan hasilnya. 3 dikali min 3. Setelah sudah, kita operasikan perkalian. Jangan sampai salah tempat. Semuanya sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Min 2 kali 6, min 12. Kemudian ditambah 1 kali min 3, min 3. Kita tuliskan lengkap dulu, nggak masalah. Min 2 kali 4 jadinya min 8, ditambah 1 dikali 2 jadinya 2. Kemudian yang bawah 5 kali 6 hasilnya 30, ditambah dalam kurung
min 3, maaf 3 dikali min 3 hasilnya min 9, dan yang terakhir 20 ditambah 6. Sampai sini kalian harus paham dulu, posisinya tidak berubah. Hati-hati ada tanda yang berdampingan. Kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Sudah aman ya, tidak ada tanda yang berdampingan. Jadi jangan pandang lagi plus, jangan pandang lagi min, jangan lagi dipandang tanda yang berdampingan. Sudah berubah menjadi min dan min. Bagaimana Pak selanjutnya? Karena tandanya sama, ikutin. Bukan operasi perkalian ya, operasi pengurangan biasa. 12 tambah 3 hasilnya 15. Kemudian kolom yang kedua, 8 sama 2 besaran 8. 8 tandanya negatif, ikutin. Karena tandanya berbeda, 8 dikurang 2, angka yang besar kurang angka yang kecil, hasilnya 6. Kemudian 30 dikurang 9, hasilnya 21. Dan yang terakhir 20 ditambah 6, hasilnya 20. Inilah operasi perkalian dari matriks. Nah, kita buat contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Hapus ya, nanti kalian salin di buku catatan kalian sebagai pembendaharaan agar kalian mudah dalam mengerjakan materi. Contoh yang kedua, diketahui matriks P. Kita buat ordonya agak berbeda. Ordonya misalnya 3 kali 2. Misalnya 5 3 kali 2 ya. Kurang panjang. 5 2 kemudian 3 1 kemudian 7 dan 4. Matriks ini ordonya 3 kali 2, dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Kemudian matriks Q ternyata diketahui ordonya itu 2 kali 2. Misal ada min 1, kemudian 6, ada 3, dan negatif 4. Ordo dari matriks Q itu adalah 2 dikali 2. Apakah bisa? Ingat bahwa perkalian matriks ini yang terpenting adalah angka yang di depannya atau di tengahnya ini harus sama. Nanti matriks ini akan menghasilkan ordo 3 kali 2. Coba kita buktikan dengan contoh dan perhitungan. Sekarang kita langsung kalikan ya. Jadi tidak perlu ditulis secara lengkap karena tadi sudah. Permintaannya adalah P dikali Q. P dikali Q. Berarti kita buat agar mudah, boleh-boleh saja kalian pisahkan baris pertama, kedua, dan ketiga. Ini sebagai kolom yang pertama, ini sebagai kolom yang kedua, boleh-boleh saja. Baris pertama harus ketemu kolom 1, kolom 2. Sampai nanti terakhir baris yang ketiga akan ketemu kolom yang pertama dan kedua. Dia akan menghasilkan matriks yang juga memiliki ordo 3 kali 2. Berarti min 5 ketemunya min 1. Oh, langsung boleh. Tandanya sama, min kali min plus, jadinya 5. 2 kali 3 berarti ditambah 6. Baris 1, kolom 1 udah selesai. Sekarang baris 1 ketemu kolom yang kedua. Min 5 kali 6, min 30. Lanjut, 2 kali min 4. Ayo berapa? Min 8. Langsung min aja Pak, boleh. Nggak masalah, karena tadi contoh awal. Baris yang pertama sudah selesai dengan kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Sekarang baris kedua ketemu kolom yang pertama. Berarti min kali min plus 3. Taruh di sini. 1 kali 3 berarti positif 3.
Min 3 nggak boleh ketemu min 4, karena min 3 ini posisi pertama ketemunya sama 6. Min 3 kali 6, min 18. 1 kali min 4 langsung min aja Pak, silahkan, nggak masalah. Ke contoh yang kedua harus lebih ahli. Baris pertama, baris kedua udah beres. Sekarang kita ke baris yang ketiga. 7 kali min 1 berarti min 7. 4 kali 3 berarti plus 12. Sampai sini nyambung ya. Yang terakhir menempati baris ketiga kolom ketiga. Maaf, baris ketiga kolom kedua. 7 kali 6 42. 4 kali min 4 berarti negatif, maaf 4 kali min 4 ya negatif 16. Nah, sudah ketemu nih pergerakannya, tinggal dioperasikan. Hati-hati jangan sampai salah. 5 tambah 6 11. Tandanya sama, ikutin, tambahin angkanya. 3 tambah 3 6. Tandanya sama, ikutin. 18 tambah 4 22. Min 7 sama 12, gedean 12. 12 tandanya plus. Nanti hasilnya juga plus. 12 kurang 7 hasilnya 5. Karena plus biasanya di awal tidak ditulis. 42 kurang 16. 42 dikurang 16. Jangan takut atau jangan gengsi untuk coret-coret seperti ini, nggak masalah. 12 kurang 6 hasilnya 6. Kita bikin 1 ya. Berarti hasilnya adalah 36 ya, 36. Jangan khawatir untuk coret-coret kalau misalkan memang ragu gitu, karena sah-sah saja untuk coret-mencoret. Nah, ini hasil dari operasi perkalian matriks yang ordonya 3 kali 2 dikalikan dengan matriks yang ordonya 2 kali 3. Maaf, 2 kali 2. Nah, mudah-mudahan kalian paham pada maaf ya, ini 26 ya, 26 sorry 26 ya. Kita buktikan 26 ditambah 16 harus teliti, maaf. Ini 12 jadinya 42. Oke, sorry ya. Ini adalah operasi perkalian pada matriks. Jadi nanti setelah ini akan saya berikan latihan, saya hapus. Saya akan berikan latihan 2 soal saja. Nomor 1 dan 2. Nanti kalian tulis di buku latihan, dan kalian foto, boleh kalian masukkan ke classroom ya, nanti langsung bisa saya lihat jawaban kalian apakah sudah benar atau masih keliru. Diketahui matriks A, kita buat ordonya min 2, 4, min 5, min 1. Matriks B juga ordonya 2 kali 2. Ini 6, min 3, 7 dan 1. Perintahnya adalah A kali B ya. Kemudian yang P kita buat sedikit berbeda ya. Jadinya 2 kali 3. 2 kali 3. Misalkan 8 min 3 1 4 5 dan 5. Ini yang Q. Saya akan buat matriksnya, lalu nanti tentukan P dikali Q. Ordonya adalah 2
dan apakah bisa dikalikan yang ini? Apakah ini bisa dikalikan? Kalian tentukan sendiri ya. Ingat, angka yang di tengahnya harus sama. Ordo 2 kali 2 kali dengan ordo 2 kali 2 yang bawah 2 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 3. Silakan dikerjakan di classroom, di buku tulis latihan, nanti difoto masukkan classroom. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan membaca doa. Bagi yang muslim, yang non-muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.